Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP Vivo Y27 rilisan tahun 2023. HP di tahun sekarang itu udah murah-murah banget ya teman-teman. Seiring dengan banyaknya HP yang hitungannya udah nggak worth it untuk dibeli, semisal kayak RAM 3, RAM 4 dengan storage-nya yang cuman mentok di 64 GB. Sekarang HP itu udah murah banget ya. Bahkan varian RAM 6 seperti yang saya pegang di sini dengan internalnya di 128 GB. HP yang saya pegang di sini saya bisa jual dengan harga Rp1.275.000 aja. Ya, untuk spesifikasinya seperti ini ya teman-teman. Dia ada extended RAM, layarnya udah Full HD, kamera 50 megapiksel, baterai 5000 mAh. Untuk charger dia support di 44 watt. Cuman yang saya pegang di sini dia charger non original ya teman-teman, dengan harga Rp1.275.000 aja. Jadi langsung aja cek kondisinya seperti apa teman-teman. Oke, seperti biasa ini dia untuk HP-nya ya. Yang pertama-tama ini adalah unit HP-nya yang warna bergundi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada buku panduan kayaknya ini ya, sama kartu garansi. Dan chargernya yang seperti ini teman-teman, adapter charger yang 10 watt. Jadi dia non original. Dan USB-nya udah USB tipe C dengan model USB-nya yang model Redmi ini ya teman-teman. Jadi langsung aja kita cek untuk kondisinya. Jadi untuk kelengkapan seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk kelengkapannya dia lengkap minus charger non original. Untuk Oke teman-teman, setelah kita ngecek tentang kelengkapannya, lanjut kita cek pada bagian kemulusan bagian HP-nya ya. Untuk bagian atas seperti ini ya teman-teman. Kamera boba 2 masih mulus bagian atas, dan bagian bawah di sini ada kayak baret nih ya, satu garis. Ini mungkin bekas kontak atau apa ya, saya juga kurang paham ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk bagian samping sini seperti yang bisa teman-teman lihat. Kayak gini ya teman-teman, ini kayaknya ada lecet tipis, bekas kepentok mungkin ya, yang seperti ini. Dan ini dia lecet ya teman-teman, ini enggak dalam, masih aman. Mungkin ini bekas jatuh ataupun bekas case, saya juga kurang paham, tapi kalau kayak ini biasanya bekas kepentok sih. Oke, lanjut seperti ini. Dan bagian sini teman-teman, untuk lecetnya ya, ini bekas jatuh ya, ini bagian sininya, dan nggak kena ke bagian layar, aman ya teman-teman untuk bagian layarnya ya seperti ini. Untuk tingkat kemulusan yang seperti ini saya kasih gridnya di grid C aja ya teman-teman. Untuk Vivo Y27 gridnya C dan juga kelengkapannya sama ya teman-teman, kita semuanya total kasih grid C teman-teman ya. Untuk tingkat kemulusan bisa dibilang di 82% aja, karena udah beberapa bekas jatuh. Dan yang terpenting adalah mesin semuanya masih normal dan bisa dipakai dengan baik ya teman-teman. Secara desain kalian pasti udah tahu ya, kamera boba 2 kayak gini. Kemudian peletakannya bagian bawah sini ada speaker, ada colokan charger, mic, colokan headset, fingerprint ada di bagian samping sekaligus tombol power. Di sini tombol volumenya. Bagian atas tempat SIM yang tentunya udah triple slot, dan bagian sini kosong ya teman-teman. Secara dimensi HP ini menurut saya udah nyaman. Tingkat ketebalan cuma di 8,1 mm dengan bobot di 190 gram, standar, nggak berat dan nggak ringan juga. Oke, untuk bagian selanjutnya kita lanjut pada bagian layarnya ya teman-teman. Untuk layarnya yang seperti ini, desainnya masih pakai poni water drop seperti biasa, seperti yang bisa kalian lihat. Dan enaknya HP ini dia udah dapat Full HD plus 1080 ya teman-teman untuk resolusi bagian layarnya. Kalau bicara panelnya apa bang, tentu udah kalian pasti tahu banget, kayak gini udah ya IPS LCD aja gitu intinya ya teman-teman. Kalau untuk ukurannya dia berukuran di 6,64 inch. Kemudian kita coba bagian layarnya, berhubung ada beberapa bekas jatuh, kita cek di sini ya teman-teman. Oke, bagian atas masih putih bersih, bagian bawah sama ya teman-teman. Untuk layarnya masih aman banget, putih bersih, nggak ada flek putih, nggak ada area yang menguning, jadi mantap banget. Kemudian selanjutnya sentuh-sentuh, kita coba sentuhnya bagian samping, bagian tengah.
Oke, aman ya untuk sentuh-sentuh di HP Vivo Y27 yang saya pegang di sini, aman banget teman-teman. Dan selanjutnya kita coba cek tentang ponsel ya. Untuk tentang ponselnya di sini kira-kira udah dapat update atau enggak di HP ini. Ini dia Vivo Y27. Fantos OS-nya 13. Ini kayaknya bisa dapat pembaharuan sih. Soalnya Y27S itu kayaknya nerima Fantos OS di 14 kayaknya ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, variannya RAM 6, extended RAM 6 GB, bilang RAM 12. Banyak orang yang bilang RAM 12 ya. Ya, RAM utamanya tetap RAM 6 sih teman-teman. Kemudian pakai prosesornya octa-core 2,0 GHz, dia pakai chipsetnya MediaTek Helio G85. Udah oke, multitasking nyaman. Kalau buat ngegame bisa banget teman-teman. Ya kalau ada nge-lag ataupun semacamnya ya udah biasa ya teman-teman, tergantung jaringan yang kalian pakai juga. Memorinya di 128 GB, udah cukup lega untuk harga yang cuman 1 jutaan aja. Versi Androidnya 13. Baterainya 5000 mAh, tentunya udah super awet teman-teman. Jadi udah mantep ya, spesifikasi di HP ini menurut saya udah cukup oke. Ya mungkin salah satu kekurangan untuk saya pribadi, saya nggak suka desain yang seperti ini. Kecuali kalian mungkin suka ya, karena kalau ukuran desain itu tetap kembali ke masing-masing orangnya yang pegang ataupun seleranya masing-masing ya teman-teman. Kita lanjut cek bagian sini, speaker. Oke, ini dia ya. Untuk speaker nyaring dan mantap banget ya teman-teman. Untuk volumenya kita coba cek ya, 100 saja, nggak sampai 150, 200% dan semacamnya, yang kayak gini aja ya teman-teman. Selanjutnya kita coba fingerprint terlebih dahulu ya. Kalau udah penuh kayak gini, ada bekas jatuh semacamnya, lebih baik kita cross check semuanya biar kalian juga gak kecewa semisal kalian berminat dan beli HP ini ya teman-teman. Saya aktifin dulu. Oke teman-teman, ini dia untuk fingerprintnya udah saya aktifin ya. Langsung aja kita coba untuk fingerprint di HP Vivo Y27 nya di sini. Oke, masih berfungsi dengan baik dan juga cukup responsif, mantap banget. Untuk kameranya seperti ini ya teman-teman, kamera di 50 megapiksel dengan kamera selfie di 8 megapiksel aja. Kita coba untuk ngefoto apa nih ya, kayak gini aja lah mungkin nih. Kemudian di sini ada mode 50 megapiksel, kita coba sekalian. Dan juga kita coba kamera potret. Oke, ini dia untuk hasil foto-fotonya ya teman-teman. Tuh ya, ini untuk kamera potretnya. Ini kamera 50 megapikselnya, detail standar aja. Dan ini untuk kamera biasa. Secara detail kamera biasa lebih oke ya. Mungkin karena saya fotonya sembarang ya teman-teman, yang seperti ini. Ya, kesannya memang kalau untuk kamera di HP ini, saya pribadi itu ngerasanya lebih ke arah pucat gitu ya untuk hasil fotonya ya teman-teman. Kita coba untuk kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Ini kamera biasa ya teman-teman. Oke, kita pakai penerangan satu softbox kayak gini ya teman-teman. Nah, hasilnya yang seperti ini. Kalau untuk selfie-selfie saya rasa udah cukup mantap. Jadi sangat oke untuk mengabadikan momen ya teman-teman dengan HP Vivo Y27 yang saya pegang. Untuk perekaman di sini dia mentok di 1080 di 30 fps ya. Baik kamera utama dan juga kamera selfie-nya juga sama di 1080 di 30 fps. Jadi udah cukup lah. Ya kalau ditanya untuk kebutuhan videografi ya enggak banget ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemakaian biasa yang hitungannya cuma cukup untuk mengabadikan momen biasa kayak gitu untuk ngevideo, ini udah cukup lumayan ya teman-teman. Jadi seperti ini dia untuk kondisi HP Vivo Y27 dengan harga Rp1.250.000 aja. Siapa tahu kalian berminat, langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya ya teman-teman. Dan sekian untuk videonya. Seperti yang kalian ketahui, saya ulangi lagi, HP-nya di sini dia grade C dengan kelengkapan charger non original. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.